ada yang dingin, saya dingin. Pak Rudi terus sneezing karena dia kebanyakan air di hidungnya. Ya, tapi ya kita harus lewati. Memang kita hidup di dunia yang tidak sempurna ya. Jangan pikir dunia ini sempurna, udah jatuh dalam dosa. Ya, disakit penyakit, ya. Permasalahan kita hadapi. Tapi puji Tuhan, kita masih ada dan masih diberikan kesempatan luar biasa, dan kita harus pakai waktu dan kesempatan itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik, hari ini setelah saya doa, apa yang saya perlu sampaikan hari ini? Mari Daniel. Dia baru keluar dari gua singa. Oke. Selamat pagi Daniel. Ya, saya baca ini dan renungkan. Memang dulu pernah belajar kitab Ibrani ya. Luar biasa kitab Ibrani ini. Dan ya kita baca dulu. Mari kita baca. Itu tema yang saya berikan. Pandanglah kepada Yesus. Seperti lagu tadi. Mari kita lihat siapa yang bisa baca ini. Bisa lihat? Bisa. Oke. Silakan. Sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli dalam segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mempalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Oke. Terima kasih. Ini akan direkam? Ini ditekan atau gimana? Sudah. Oke. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Ibrani ini ya, atau surat Ibrani ini ditulis kepada orang Kristen yang latar belakangnya orang Yahudi. Nah, saudara bisa bayangkan orang yang meninggalkan kepercayaan lamanya dan berada dalam kepercayaan baru, yaitu mengikut Yesus. Dan pada abad pertama itu kekristenan itu penganiayaannya luar biasa. Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen saat itu mendapat tantangan yang luar biasa. Bahkan penganiayaan. Sehingga mereka ada tendensi mau balik kepada agama lama, Yudaisme. Ya, Yudaisme. Jadi mereka mau kembali kepada Yudaisme, artinya kembali kepada peraturan-peraturan Taurat. Ya, kepercayaan Yahudi dan lain sebagainya. Dan bagaimana respon daripada penulis kitab Ibrani ini penting sekali. Saya selalu membayangkan kita orang Kristen berada di Indonesia, di antara agama mayoritas katakan ya. Dan kita bisa melihat ini sangat cocok untuk kita renungkan. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, kita diingatkan lagi dengan kepercayaan kita yang lama. Ya. Dan oleh sebab itu respon daripada penulis surat Ibrani ini sangat penting. Mereka disuruh apa? Pandang Yesus. Pandanglah pada Yesus. Dan dalam bahasa Inggrisnya consider Jesus. Dan saudara-saudara, kata consider itu to think ya. Pikir baik-baik. Amati baik-baik sebelum ngambil keputusan, itu maksudnya. Saya teringat waktu saya ketemu Bu Robin. Saya pandang dia. Saya lihat senyumnya ya. Sebelum saya mengambil keputusan, bagaimana dia berbicara kepada saya, ya. Makin dia berbicara, makin saya jatuh cinta. Ya. Jadi saya amati gerak-geriknya,
dan lain sebagainya. Oh, I'm considering. Saya mau. Jadi saya ambil keputusan sebelum saya katakan I love you. Karena begitu katakan I love you, dengar yang di belakang. Setelah itu hati saya sudah pas ini. Terus saya bilang I love you. Karena apa? Saya sudah pertimbangkan seminggu. Ini seminggu loh mempertimbangkan, bergumul. Ini baik sekali dia ini. Ya? Dan akhirnya saya putuskan saya mau dengan dia. Jadi saudara-saudara, saya rasa itu ilustrasi saja. Orang Kristen pun, ya orang-orang yang agama lain pun, kalau mau mengikuti Yesus, pertimbangkan baik-baik. Siapa Yesus itu? Jangan ikut-ikutan saja. Saya sering mengikuti perdebatan itu antara agama Islam dan agama Kristen. Banyak yang mualaf karena mereka sebenarnya pada dasarnya tidak mengenal Yesus. Ya, karena pacar lah, karena uang lah, karena kedudukan lah. Dan mereka tidak akan bertahan. Ya. Dan ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca, pelajar kitab atau surat Ibrani, kata yang berulang-ulang muncul apa itu? Apa itu? Lebih utama, lebih tinggi. Ya. Jadi itu lebih superior. Jadi Yesus itu lebih unggul, lebih utama dari segala-galanya, dari semua nabi. Dari apa saja, dibandingkan dengan apa saja, Yesus lebih unggul. Itu kata itu berulang-ulang disebutkan. Oleh sebab itu, ini ada kaitannya dengan kepercayaan orang Yahudi dulu, ya, Yudaisme. Ya, coba kamu bandingkan sekarang, kamu ikut Yesus loh. Pandang Yesus. Nah, ini penting sekali. Orang-orang Kristen ya, yang berada di tengah-tengah agama yang mayoritas, ini perlu pikirkan baik-baik. Ya. Saya ambil contoh di awal kekristenan di Bali. Nah, Bapak, saya banyak cerita tentang itu. Itu sulitnya minta ampun. Mereka dikucilkan, diintimidasi, tidak dikasih air di persawahan, dan diusir dari keluarga. Dan sudah menjadi orang Kristen, kuburan nak dikasih. Itu sulitnya minta ampun. Tapi bapak saya waktu dia terima Yesus, dia pertimbangkan baik-baik. Dia sudah tahu risikonya akan diusir oleh keluarga, bahkan ada potensi dibunuh. Memang dia sudah sempat bacok tapi nak mempan gitu. Dan saudara-saudara, demikian juga kalau kita di Indonesia, di mayoritas sudah lihat di TV, gereja ditutup, ya, dan di demo tidak pernah berhenti. Kenapa? Ini kita menghadapi oposisi, bukan manusianya, tapi di balik itu siapa? Iblis. Dari sejak awal kejadian dunia ini sampai sekarang, orang Yahudi, orang Kristen selalu ditekan dan ditekan. Antikristus. Ya. Dan saudara-saudara, pertanyaan saya ingin tanya, saudara sudah ikut Tuhan, tahu dari kecil atau gimana, atau karena orang tua, kalau saudara mendapat tantangan iman saudara, kira-kira saudara mau ada potensi tidak mau kembali aja kepada agama lama, aman-aman? Ada enggak berpikir begitu? Saya rasa kalau kita ditekan di daerah yang mayoritas itu, ada loh potensi seperti itu. Dan memang ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan, lebih daripada susah-susah, ya, ditekan-tekan, ikut aja, aman-aman, sehingga namanya tadi jadi Abdullah lah supaya aman, jadi Muhammad lah supaya aman gitu loh. Dan saudara,
kalau kita menghadapi seperti ini, firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Kristen Yahudi ini untuk kita, pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Nah, memandang Yesus di sini tidak lebih sekedar tahu siapa Yesus. Ya, kalau kita memandang Yesus tidak sekedar tahu tentang Yesus, tapi mengalami hubungan pribadi dengan Yesus. Maka kepada orang Yahudi dan kepada kita, ingat, consider Jesus. Pandanglah, pertimbangkanlah siapa Yesus. Baik, dalam pembahasan saya untuk Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini, saya membagi dalam 3 pokok. Ya, 3 pokok. Yang pertama itu, siapakah Yesus? Yang kedua, siapa Musa? Yang ketiga, siapa kita? Kalau ini kita tahu pertimbangan perbandingan ini, kita akan heran. Siapa kita sebenarnya? Siapa Yesus, siapa Musa? Coba lihat itu. Siapa Yesus? Coba berapa poin yang diberitahukan itu untuk dipertimbangkan siapa Yesus. Pertimbangkan itu. Hai orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen, pertimbangkan itu. Engkau itu luar biasa mendapatkan ini. Engkau tidak dapatkan di dalam kepercayaanmu yang lama. Siapa Yesus? Nah, saudara-saudara, kalau kita tarik benang merah dari pasal pertama, pasal kedua, kita akan menemukan siapa Yesus. Yesus adalah Allah Sang Pencipta, pasal 1. Ya, coba saudara lihat di sana. Yesus adalah Allah. Kok matahari panas sekali? Oke, saya gini ya. Nyorot dari sana. Tadi dingin, sekarang panas. Nah, saudara, penulis kitab Ibrani ini luar biasa. Dia mengatakan bahwa Yesus bukan malaikat yang diciptakan, tetapi dia adalah Sang Pencipta. Di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Nah, ini perbedaan ini di abad pertama untuk orang Kristen ini penting sekali. Siapa Yesus? Mereka harus tahu. Ya. Jadi kalau kita lihat, ingat Yesus pernah berkata, siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini dia katakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang. Yohanes 14 ayat 9 itu. Yohanes 10 ayat 30. Kemudian kita melihat, aku dan Bapa adalah satu. Dia jelaskan. Orang Islam sering menuntut di mana Yesus berkata dia adalah Allah, sembahlah aku. Kata-kata itu tidak secara langsung disampaikan. Ya, tetapi firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, siapa sebenarnya yang menjadi sentral? Yesus. Perjanjian Lama dia dinubuatkan akan datang. Perjanjian Baru dia sudah datang. Dan dia akan datang. Are you looking forward? Apakah saudara dan saya ingin menanti, semangat menanti kedatangan yang kedua kali? Ini penting sekali, saudara. Jadi kita melihat sekali lagi, Yesus itu pencipta. Kalau kita melihat banyak sekali ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan. Umpama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu. Tanpa dia ada yang tercipta. Nah, yang kedua, saya tidak mau bicara terlalu panjang lebar. Pokok 1. Yang kedua, Yesus adalah korban untuk menanggung dosa. Nah, ini penting untuk orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Karena Perjanjian Lama berbicara apa? Tentang korban binatang. Nah, Yesus ditekankan di sini.
Yesus itu adalah korban sekali untuk selama-lamanya, menggantikan semua korban-korban. Jadi orang Yahudi harus pertimbangkan, Yesus itu berkorban menebus dosa-dosa manusia. Itu yang ditekankan. Jadi korban Yesus lebih utama pada korban-korban perjanjian lama. Pertimbangkanlah. Consider Jesus. Itu yang ditekankan di sana. Kemudian yang ketiga, Yesus sebagai rasul dan imam besar. Dua jabatan Yesus ditekankan di sini. Yesus sebagai rasul dan imam besar. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara, apa arti sebagai rasul? Kenapa Yesus disebut sebagai rasul? Ya, ini bukan rasul-rasul seperti murid-murid yang adalah rasul. Yesus rasul diutus dari surga, dia adalah utusan surgawi. Kalau saya bisa katakan ambasador. Ambasador itu punya otoritas loh. Dia berada di satu negara, dia ngambil keputusan. Yesus datang ke dunia sebagai ambasadornya Allah, dia punya otoritas berbicara. Kalau rasul-rasul berbicara atas nama Tuhan. Tapi Yesus, dia tidak mengatas nama, dia adalah Allah yang berbicara kepada kita. Itu bedanya. Otoritas dia berbicara kepada kita itu sangat penting, sangat luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, kebenaran ini luar biasa. Allah melalui Yesus Kristus berbicara kepada manusia. Ini dalam pasal 1, penulis Ibrani sudah mengatakan bahwa akhir zaman. Ya, kalau tadinya Allah berulang-ulang berbicara kepada nabi-nabi, kepada bapak-bapak leluhur, tapi di zaman akhir dia berbicara kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu luar biasa kan? Jadi kembali lagi, kepada siapa ini dialamatkan penting sekali. Ini kepada orang-orang Yahudi yang mau mundur, yang mau meninggalkan kekristenan. Ini saudara, tugas kalau kita lihat ini merupakan kebutuhan pertama manusia, mendengarkan Allah berbicara. Ingat enggak, antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada silent. Allah sudah tidak berbicara lewat nabi, lewat apa. 400 tahun, bayangkan. Coba kita tidak dengar firman Tuhan 1 tahun. Kira-kira perasaan gimana? Saya 1 minggu, jangankan 1 hari aja anda baca Alkitab, rasanya gimana gitu. Ini 400 tahun tidak pernah mendengarkan firman Allah. Allah sudah tidak pernah berbicara saat itu. Terus Yesus lahir, dia berbicara. Wow. Sebagai anak-anak, saya kasih ilustrasi. Sebagai anak-anak, siapa yang punya otoritas berbicara di rumah? Orang tua kan? Kita mau dengarkan. Orang tua selalu berkata, dengar. Itu orang tua. Nanti anak-anak kalau sudah besar, sudah jadi orang tua, dia akan sama. Dengar anak-anakku. Kalau nak mau dengar, kamu budak ya. Begitu kan? Nah kalau kita di sekolah, siapa yang punya otoritas berbicara? Guru. Kira-kira kalau kita tidak mau mendengarkan, besok-besok ada ujian, lulus enggak? Kalau sudah tidak dengar, berarti tidak mengerti apa yang disampaikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini penulis Ibrani dalam pasal 3 ayat 13, pada hari ini. Nah, ini penting sekali. Pada hari ini
jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kapan kita mengeraskan hati ketika Tuhan berbicara? Kapan kita mengeraskan hati ketika kita baca firman Tuhan? Ini tantangan bagi kita. Sampai orang Yahudi dikatakan, kamu jangan keraskan hati. Tuhan berbicara, Yesus berbicara kepada kamu. Kalau saya hadir pada satu, gentar juga saya ya. Katakanlah saya mau berbalik ke Yudaisme. Saya dengar itu gambaran di dalam Perjanjian Lama. Bangsa Israel sering mengeraskan hati kan. Dan saudara, Alkitab berkata Yesus adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Nah, kapan kita harus mendengarkan Yesus? Kapan kita harus mendengarkan suaranya? Seminggu sekali? Ada kan orang seminggu sekali kan? Waktu ke gereja aja. Sekarang ada kitab tertulis firman Allah. Berarti kita harus mendengarkan dia setiap kali kita membaca. Tapi ingat, Roh Kudus ada di dalam kita. Dia berbicara, berbisik kepada kita dengan lemah lembut. Begitu kita memikirkan sesuatu, dia akan bisik kepada kita. Dengarkan. Dengan peristiwa apapun di dunia ini, dia akan berbisik, dengarkan. Jangan dengarkan apa kata orang. Seperti kita lihat bagaimana firman Tuhan berkata, waktu Yesus dibaptis, Allah Bapa dari surga berbicara begini, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Perintah dari Allah Bapa, dengarkanlah dia. Makanya saudara, saya melatih mendengar suara Tuhan itu luar biasa. Saya melatih dan melatih. Kenapa saya tiba-tiba ke Bengkulu? Ada suara berbicara. Bengkulu. Saya nggak tahu Bengkulu itu di mana. Kenapa saya disuruh ke sana gitu loh. Saya melatih kepekaan itu mendengarkan dia. Waktu saya di Sulawesi, saya sedang ini 3-4 tahun yang lalu, saya sedang mengemudikan mobil, seperti ada bisikan, mampir kemana? Itu rumah yang saya disuruh mampir itu bekas majelis yang sudah lama waktu saya masih SD. Dia majelis. Nah, dia itu sering kasih contoh tentang, kalau dia khotbah dia kasih contoh anak-anak muda. Lihat itu, Made Sutomo, dia naik kuda loh, berjalan kaki 16 kilo ke sekolah. Lihat dia sekarang. Jadi banyak akhirnya termotivasi untuk sekolah. Ada yang jadi insinyur, ada yang macam-macam sekarang. Dia selalu menunjuk gitu, di mimbar dia selalu pakai itu. Karena waktu zaman saya satu-satunya yang sekolah. Yang lain gugur semua. Nah, 16 kilo, bayangkan. Dan saya melatih. Akhirnya saya mampir. Tahu-taunya anaknya itu bermasalah. Memerlukan bimbingan. Wah, saya kaget begitu. Wah, kalau saya tidak dengar suara Tuhan, orang ini bermasalah, suami istri. Ya, bapaknya berterima kasih karena saya mampir, saya layani, dan dia mau kembali kembali aktif ke gereja. Kadang-kadang melatih suara Tuhan itu, bahkan menyampaikan firman Tuhan pun, Tuhan mau apa? Apa yang saya sampaikan gitu loh. Ya, mari kita melatih kepekaan, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia memimpin kita, membimbing kita, dia berbicara kepada kita. Ya,
Kan Yesus katakan dia akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kemudian di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 kalau kita lihat di sana, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Di situ mendengarkan dan melakukan. Ada yang mendengarkan, yang bodoh itu mendengarkan tapi tidak melakukan. Banyak orang Kristen, saya percaya di gereja mendengarkan tapi tidak menjadi pelaku firman. Hati-hati, kita kelompok kecil ya. Kita mendengarkan firman Tuhan lewat membaca firman Tuhan, lewat mendengarkan dari hamba Tuhan. Ya, mungkin podcast kita dengarkan. Kita mungkin bilang, wah hebat sekali khotbahnya. Tapi kita melakukannya. Itu tantangan besar. Ya, tantangan besar. Segala perintah-perintah Tuhan lakukan itu kalau kita lakukan luar biasa. Luar biasa. Seperti saya pernah mungkin saya sudah saksikan ini. Saya berkunjung kepada satu keluarga. Seperti tergerak gitu saya berkunjung. Saya mampir aja. Aduh, tiba-tiba itu sudah 1 minggu tidak punya apa-apa keluarga itu. Suaminya nggak kerja. Ya, saya lihat dia meneteskan air mata waktu saya ke sana. Memang nggak ada apa-apa untuk dimakan gitu loh. Saya bawa uang $50 untuk bensin gitu. Kunjungan nanti bensinnya memang sudah mepet gitu. Terus Tuhan katakan, kasih uang itu. Wah, saya bilang, ini tantangan. Mau kasih, tidak bisa beli bensin gitu. Saya mau taat kepada Tuhan, kasih. Saya kasih. Dia senang sekali gitu loh. Seminggu kemudian, tidak tahu sudah. Saya dikasih seseorang $500. Kalau saya tidak taat, saya tidak dapat $500 itu. Bukan saya mengharapkan, tetapi saya mau peka mendengarkan suara Tuhan gitu loh. Ya, ini dalam Alkitab berulang-ulang kali dengarkan Yesus. Saya tidak mau jadi orang bodoh yang mendengarkan tapi tidak melakukan. Saya mau jadi orang bijak itu. Ia mendengarkan, dia melakukan. Lihat rumahnya tidak roboh. Rumah tangga kita roboh gara-gara kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu masalahnya. Gereja juga kan berantakan kalau kita, para pemimpin di gereja, tidak mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita kadang-kadang lebih mau dengar apa kata orang, tapi tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi saudara jangan seperti perumpamaan anak gadis yang bijak 5 yang bodoh. Ya, lihat yang bodoh santai-santai aja. Tuhan masih jauh, Londo masih jauh katanya. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Begitu Tuhan itu datang, minyaknya habis. Kesana kemari minta ke noni, minta ke minyak saya juga sedikit gitu. Dan apa yang terjadi? Ini bisa akan terjadi kepada orang Kristen yang tidak berjaga-jaga, melihat kehidupannya secara rohani, ke gereja seenaknya, kesempatan diberikan untuk mendengarkan firman Tuhan seenaknya. Nanti aja, sekarang ada YouTube kok. Ada gereja klik-klik kan. Saya mau ke gereja klik-klik saja. Klik ini, klik itu, klik ini. Setelah ada masalah, dia larinya kemana? Ke pendeta. Hitung-hitung kan, dia enggak lari ke YouTube, tolong saya, enggak. Dia akan lari kemana? Ke pendeta. Saya sudah sering didatangi orang-orang yang gereja keliling-keliling itu. Yang gereja klik-klik itu. Hati-hati. Nah, kemudian Yesus dikatakan imam besar. Ya, imam itu tugasnya apa? Pak Rudi belajar teologi pasti tahu. Ya. Imam itu representatif,
Dia menghubungkan kita, manusia, kepada Allah. Jadi tadinya sebagai rasul, Allah berbicara. Kita perlu mendengarkan. Di sini sebagai imam, kita dibawa kepada Allah. Dia kasih tahu kita keberadaan kita orang berdosa. Tanpa perantara, tanpa imam besar ini, kita tidak mungkin mengenal Allah. Saya renungkan, wow. Dua kebutuhan manusia sangat-sangat penting. Mendengarkan, yang kedua, dibawa kepada Allah Bapa. Yesus berkata apa? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kecuali dengan aku. Ya. Jadi Yesus sudah menekankan itu. Ingat dua kebutuhan. Kita tidak boleh menghindar dari kedua kebutuhan. Mendengarkan firman Allah, mendengarkan Tuhan berbicara, dan kita harus ada yang membawa kita mengenal Bapa. Yesus adalah imam besar. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan di dalam kitab Ibrani juga tentang Yesus sebagai imam. Saya tidak mengupas semuanya. Yang keempat, Yesus setia kepada Allah Bapa. Setia Yesus setia kepada Allah Bapa. Saudara, coba lihat di Ibrani 3:2. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Dalam hal apa Yesus setia? Kalau kita baca dalam Alkitab, dalam hal apa? Dia setia sekali memberitakan firman, mengajar, ya, memberitakan Injil. Jalan-jalan terus dia memberitakan Injil. Setia apa lagi? Dia setia sampai mati. Kita mungkin kesetiaan belum sampai di situ. Kita katakan kita mengasihi gereja, kita mengasihi rumah Tuhan, tetapi berani sudah kita berkorban sampai mati, memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Makanya saya kadang-kadang sedikit protes itu. Kita dikatakan memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, sebenarnya bukan memberi. Tuhan tidak mau kita itu. Lalu apa? Jangan katakan itu berkorban. Berkorban kita itu kecil sekali. Apa artinya kita memberikan harta kita, tapi hidup kita tidak berikan? Firman Allah aja berkata, aku tidak mengharapkan persembahan-persembahan. Aku mau setelah menyediakan tubuh Yesus. Saudara, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kasih yang begitu besar. Dan juga Yesus setia, berjanji menyertai kita. Itu janjinya. Dia setia. Apakah dia masih setia? Ya. Apakah dia akan setia sampai selama-lamanya? Ya. Baca janji-janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Kemudian karena kesetiaan Yesus dikatakan, Yesus dianggap layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Ini luar biasa. Kata kemuliaan apa? Sebenarnya terjemahan tepat honor. Dihormati. Yesus mendapat penghormatan lebih daripada Musa. Dia dimuliakan. Ini menunjuk kepada kelayakan Yesus untuk disembah sebenarnya. Ibrani 3:3. Seperti halnya Allah layak disembah. Wahyu 14 ayat 7. Yesus layak nak disembah.
Sekali lagi baca Kejadian sampai Wahyu yang menjadi pusat sentral tokoh dalam Alkitab, Yesus. Kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan mengenal kebenaran itu. Makanya orang-orang Islam selalu membantah tentang Yesus. Tapi yang diagung-agungkan itu Muhammad. Secara moral aja rontok. Nabi yang disanjung nikahnya dengan anak umur 6 tahun. Bayangkan itu. Terus membunuh, membantai, merampok. Bahkan istri daripada, katakan menantunya, diambil sebagai istri. Moralnya itu rusak. Dan mereka tidak mengekspos itu. Ada semua di dalam hadis. Ya. Yang kelima, secepatnya, Yesus sebagai ahli bangunan rumah Allah. Tadi dia setia kepada Bapa. Kemudian dia setia sebagai ahli bangunan rumah. Coba lihat ayat 3 dan 4. Sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Saudara pernah memperhatikan Opera House? Kita kagum kan? Tapi yang kita kagumi apa? Yang mendesain itu. Bukan bangunannya. Kita bilang, waduh, siapa yang desain ini? Siapa yang membangun? Demikian juga kalau kita memandang ciptaan Tuhan yang kita kagumkan siapa? Allah yang menciptakan. Saudara, kalau kita melihat sesuatu sama lain, kita pandang, yang kita kagumi apa? Katakan orang itu pandai, tapi kita balik, siapa yang kasih kepandaian itu? Katakan ada orang ganteng, ganteng sekali. Siapa yang kasih dia ganteng itu? Kita akan mengagumi yang menciptakan itu. Amin. Ahli bangunan itu Yesus. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi harus ingat, Yesus itu ahli bangunan. Orang Yahudi harus tahu, consider Jesus. Selanjutnya, Yesus setia mengepalai rumahnya. Dan rumahnya itu siapa? Kita. Nah, saya bertanya di sini, sadar nak kita di dalam rumah tangga kita? Siapa kepala? Di Pak Rudi mungkin dia dianggap kepala rumah tangga. Tapi dia harus sadar, saya juga harus sadar, kepala saya siapa? Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa menjadi suami yang benar. Ya, tidak bisa. Jangan coba-coba tanpa Yesus. Suami tanpa Yesus menjadi kepala, kita tidak akan bisa menjadi suami yang benar. Amin. Tetapi Kristus setia sebagai anak, ya, sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Wow. Saya mau tanya, apa yang sebenarnya membuat saudara happy dan bersyukur bahwa Yesus sebagai kepala? Kalau kita tidak tahu siapa kepala kita mau semau gue, kita menganggap kita kepala. Hari ini sebagai kepala kita mau semau gue. Tapi karena kita tahu yang mengepalai kita itu
Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi humble. Tanpa dia saya nggak bisa gitu loh. Ya. Bagi refleksi siapa? Sudahkah kita akui Yesus sebagai kepala di dalam gereja, di dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis? Dia harus menjadi kepala. Sekarang yang kedua, siapakah Musa? Ini orang Israel yang menjadi orang Yahudi yang menjadi orang Kristen. Dia harus tahu. Oh, Musa itu hebat, tokoh yang luar biasa, ya. Jadi ini untuk orang Yahudi ini penting sekali, ya, penting sekali. Karena apa? Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, membelah laut. Wah, hebat sekali, dan memberikan kitab Taurat. Jadi mereka dikagumi, dikagumi, ditokohkan. Saya menemukan 3 hal penting tentang Musa di sini, supaya bangsa Israel juga tahu. Dibandingkan dengan Yesus, ya, ini perlu bagi dia dan bagi kita. Musa dianggap sebagai anggota yang setia dalam rumah Allah. Dia setia sebagai anggota. Pertanyaan kadang-kadang, apakah kita setia sebagai anggota? Musa, tokoh yang luar biasa, dicantumkan di sini, ya, supaya orang Israel tahu, memang Musa itu hebat sebagai anggota dalam rumah Tuhan. Dia setia. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, rumah Tuhan itu. Ayat 2 itu. Itu dikutip dari kitab itu sebenarnya Bilangan. Ya, kitab Bilangan pasal 12 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang dikatakan, ini Tuhan yang bicara. Bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, ini prinsip. Kalau ada orang yang terpanggil, terpilih menjadi penyambung lidah, menyampaikan firman Allah, kita kadang-kadang posisinya seperti Musa. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, kalau dikritik, difitnah dan sebagainya, saya kembalikan kepada dia. Saya tidak mau bereaksi, karena dia adalah hakim. Cuma saya kadang-kadang kasihan kepada orang-orang yang senangannya ngeritik. Itu kasihan saya. Saya kalau lihat orang itu, aduh Tuhan, jangan ditimpakan apa-apa, kasihani dia, supaya dia berikan dia kesempatan untuk bertobat dan sadar gitu. Ya. Ada 3 pokok penting dalam ayat ini. Pertama, sebagai nabi yang dipilih Allah, Musa setia dalam segenap rumah Allah. Yang kedua, Musa setia mendengarkan firman Allah. Itu dikatakan face to face. Itu luar biasa. Allah berbicara kepada Musa dan Musa mendengarkan dengan saksama apa yang Allah sampaikan kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Musa setia menyampaikan. Jadi Musa setia kepada Allah, dia mendengarkan dan dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ya, kalau kita tidak baca firman Tuhan, mungkin saya dengan Pak Rudi ini tantangan kita, ya. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan bisa menyampaikan. Tidak ada yang kita sampaikan. Saya ini agak capek 2 minggu itu. Pertama kan suruh bawa seminar itu. Saya sudah siapkan 1 minggu 2 topik. Terus tiba-tiba rektornya telepon saya. Pak, saya mau bawakan ini. Loh, saya sudah siapkan ini. Ya rubah Pak, coba itu.
Saya capek sekali persiapan tuh. Seminggu lagi persiapan yang baru gitu. Persiapan khotbah lebih ringan dibandingkan seminar. Karena saya membayangkan ada pertanyaan dari mahasiswa. Kalau saya tidak siap, ini siapa nih bahas seminar? Ditanya kok tidak tahu. Nah ini persiapan seperti itu. Itu makan energi loh. Sampai saya, wah teler sekali gitu loh. Saya harus ngebut gitu. Karena ada hal-hal lain yang saya harus kerjakan juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah kasih kekuatan. Saya sudah bisa selesaikannya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita setia seperti Musa? Sudahkah kita setia seperti Musa? Setia di dalam rumah Allah. Apa bukti setia kita? Apa dengan datang aja? Saya kagum dengan Pak Rudi. Naik tram ya ke sana. Tram ya? Kereta. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Saya kagum. Karena dia setia kepada Tuhan. Dan setia kepada gereja. Tubuh Kristus. Saya percaya kita ini datang sini pasti karena setia. Setia sama dia. Nggak pandang apa kata orang kan. Walaupun persoalannya kecil. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan kalau lihat jemaat kecil hati juga gitu loh. Maunya besar. Tapi setelah besar, masalah juga banyak gitu loh. Serba salah kan? Kalau sekian, satu tidak hadir tentara gitu loh. 2 apa 3, nah nanti 2 minggu lagi, tak tahu siapa yang datang. Saya akan setia. 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku. Aku ada di sana. Itu menghibur, menguatkan saya. Ini tentang orang setia. Saya ingin tekankan. Orang setia tidak pernah ambil jalan pintas. Dengarkan nih. Orang setia tidak akan mau ambil jalan pintas. Banyak jalan pintas. Tetapi dia tidak akan pilih jalan pintas. Dia akan pilih terus. Karena ini proses. Hidup kita ini satu proses. Kita harus setia sampai pada akhirnya. Yesus mudah nak perjalanannya. Rasul-rasul mudah nak perjalanan. Itu proses yang kita harus lewati. Ya, jangan ambil jalan pintas, mencari gampang-gampangnya saja. Apakah kita satu saat dikenal sebagai orang yang setia atau orang yang mogok di jalan? Anything we do today penting sekali. Nanti akan dilihat kemudian. Kan biasanya orang kalau sudah meninggal baru dibesar-besarkan ya. Tak tahu yang baik-baik atau yang jelek-jelek yang disebut. Saya tidak mau meninggal saya dikenang dengan banyak orang penjahat, orang penipu, tidak setia dan sebagainya. Lalu apa bedanya Musa dengan Yesus? Nah ini orang Yahudi harus tahu nih. Penulis kitab Ibrani berkata, Musa bukan pemilik rumah Tuhan. Ya, tetapi hanya sebagai anggota dalam rumah Allah. Pertama dia sebagai anggota. Bukan pemilik. Apa bedanya pemilik dan sebagai anggota? Sebagai pemilik dia punya otoritas. Mau dia apakan rumah itu dia punya hak, otoritas. Pemilik. Sedangkan Yesus, dia yang membangun rumah Allah dan dia pemilik rumah Allah. Dan Yesus adalah rumah atau bait Allah itu sendiri. Sudah ingat cerita ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia mencucikan bait Allah. Yesus katakan apa ketika dia bilang? Mungkin orang-orang Farisi bilang, kok diputar baliknya meja-meja. Terus Yesus katakan apa? Ya, rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Aku akan kagetkan mereka. Kamu tidak tahu nih 40 tahun dibangun, kamu mau rombak dan mau bangun kembali. Mereka itu tidak tahu secara spiritual
kalau itu dimaksudkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian dalam ayat pasal 2 ayat 21 dalam Yohanes ini menjelaskan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jelaskan jawabannya. Oke, jadi dengan berkata bahwa Musa hanya setia dalam rumah Allah, penulis kitab Ibrani tidak bermaksud merendahkan Musa sama sekali. Dia hebat, tetapi tidak sehebat Yesus. Ya, dia bukan pemilik, dia hanya anggota, walaupun dia setia. Mereka harus lebih menghormati Yesus daripada kepada Musa, itu maksudnya. Nah, kalau kita telusur, Musa mati, dan segera bangkit kan? Tapi Yesus mati dan bangkit dan menang. Mereka harus tahu, upah yang menanti mereka itu luar biasa. Jadi dengan kata lain, baik orang Yahudi maupun kita sebagai orang Kristen, kita harus mempertimbangkan Yesus baik-baik, firm. Apapun yang akan menantang kita, kita harus tetap teguh berdiri, mengikut Yesus. Seperti ada lagu, mengikut Yesus keputusan. Kemudian yang kedua, Musa menerima kemuliaan. Ya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Berarti Musa juga dapat kemuliaan. Ya, betul nggak? Ini memberitahukan kita bahwa Musa menerima kemuliaan. Hanya tidak sebesar kemuliaan yang Yesus terima. Ingat waktu Musa turun dari gunung, wajahnya bercahaya. Dikatakan mukanya bercahaya sebab ia telah berbicara dengan Tuhan. Wah. Jadi kalau orang sering berbicara kepada Tuhan, bercahaya ya. Berkilau-kilau. Akhirnya tidak cemberut gitu loh. Karena lots of joy. Apa yang terjadi di hati kita memancarkan di wajah kita, terpancar di wajah kita. Ya. Ya, walaupun banyak tantangan, mari kita terlalu dekat. Tapi bedanya dengan bedanya ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, waktu ini kita sudah bahas itu. Ada Elia di sana, ada Musa. Tapi siapa yang dimuliakan di sana? Yesus. Yesus yang dimuliakan. Yang ketiga, Musa sebagai pelayan dalam rumah Allah. Ini pelayan dia. Tadi sebagai anggota, sekarang sebagai pelayan. Ya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan, ayat 5 itu. Untuk memberikan kesaksian tentang apa yang akan diberikan kemudian. Saudara, kelihatan ungkapan ayat 1 tadi tentang kesetiaan Musa sebagai anggota. Di sini jelas Musa setia melayani sebagai pelayan. Bedanya dengan Yesus apa? Musa hanya disebut sebagai pelayan, bukan pemilik ya rumah Allah. Tapi Yesus disebut sebagai anak Allah yang mengepalai rumah Allah. Itu Yesus. Musa tidak mengepalai rumah Allah. Dia cuma sebagai pelayan. Tapi Kristus setia sebagai anak Allah. Bila kita membaca kata tetapi, nah ini penting sekali, kata tetapi awalnya ayat 1 itu membuktikan ada satu kontras. Ayat sebelumnya berbicara apa, kemudian dikontraskan. Ya, di sini Musa dikontraskan dengan Yesus. Ya, Musa hanyalah pelayan dalam rumah Allah, sedangkan Yesus sebagai anak Allah, sebagai pemilik rumah Allah, sebagai pemilik, Yesus punya hak mutlak atas rumah Allah. Yang terakhir, yang biasa terjadi mujizat, yang ngantuk melek. Ya, sudah pikir-pikir perut yang keroncongan, stop gitu. Oke, siapakah kita
Ini luar biasa. Walaupun perikopnya ayatnya cuma 1 sampai 6. Tapi dia menjelaskan siapa Yesus, siapa Musa yang ditokohkan oleh orang Yahudi, dan siapa kita. Ini penting sekali. Coba kita melihat. Yang pertama itu orang-orang kudus. Wah, ketika setiap kali saya baca, orang percaya itu orang-orang kudus. Wow. Pernah enggak saudara berpikir saudara itu orang-orang kudus? Wow. Ya, artinya kudus apa? Set apart, dikhususkan, dipisahkan dari dunia untuk apa? Untuk Allah. Saudara kalau punya tamu terhormat, pasti perabot-perabot, piring-piring, mangkok dan lain sebagainya yang khusus kan? Kalau untuk kita ya piringnya pecah pakai gitu untuk kita. Tetapi kalau untuk tamu pasti kita pilih perabot yang luar biasa. Demikian juga kalau kita ini alatnya Tuhan, alat yang dikhususkan, dipisahkan untuk Allah. Makanya kalau kita melayani, periksa hati. Apakah saya layak sebagai alat? Nyanyi di sini, saya sering berkata, ingatkan diri saya, begitu saya berdiri di atas mimbar, itu saya berhadapan dengan Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, Tuhan itu maha tahu. Apapun yang saya akan sampaikan, pertama hati saya periksa. Apakah saya tulus menyampaikan? Apakah saya menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman Allah? Atau saya karang-karang? Atau saya buat-buat supaya orang happy? Enak didengar, bawa yang lucu-lucu gitu. Bisa bertanggung jawab, baru tahu gitu. Ya. Tanggung jawab kita lebih besar loh sebagai pemimpin, nanti diminta dituntut. Itu waktu saya memutuskan untuk jadi gembala sidang, itu menantang sekali itu. Wah, Lord, saya kalau tidak Tuhan tidak sertai, gak mungkin saya bisa gitu. Ya, orang kudus. Nah, juga apakah kita melihat orang lain yang sudah percaya sebagai orang-orang kudus juga? Bagaimana kalau kita gosipkan, kata-katakan yang tidak enak tentang orang teman-teman saudara kita seiman? Berarti kita menghina Tuhan kan? Betul enggak? Kita menghina Tuhan kalau kita membicarakan hal-hal negatif tentang orang. Padahal itu saudara seiman, sudah ditebus, sudah dikuduskan. Kita masih mengecap orang itu tidak baik. Kita harus hati-hati. Makanya kalau kita membicarakan orang lain, pikirkan. Dia orang yang sudah dikuduskan. Entah pandangan kita secara mata kasat mata, jelek. Orang itu dikuduskan. Masalah dia bagaimana bukan urusan kita. Ingat, kita ini sebagai alat penyambung lidah. Yang kedua, orang-orang yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Wah, siapa yang memanggil kita? Dari mana panggilan kita? Bukan dari Pak Presiden loh. Kalau saudara Pak Presiden panggil saudara ke istana dan kasih pekerjaan, luar biasa ya. Itu baru presiden loh. Ini panggilan kita dari surga, dari Allah yang menciptakan alam semesta. Itu yang membuat saya semangat dalam melayani. Saya kemana-mana saya dipanggil oleh Allah. Panggilan saya dari surga. Kenapa saya harus berkecil hati? Walaupun sulit gitu. Panggilan saya dari surga. Kalau saya mengajar pastoral teologi kan itu gembala-gembala, ada calon-calon gembala, saya katakan, tahu enggak Anda panggilan Anda? Anda dipanggil bukan untuk berbisnis. Saya tekankan, jangan mau cari yang enak-enak ya. Di mana Anda ditempatkan, terima itu. Saya ditempatkan pertama-tama di tempat orang-orang pemulung,
banyak air mata, tapi saya banyak belajar apa artinya melayani. Orang pemulung itu latar belakangnya perampok, ya, pekerjaan sehari pungut puntung rokok, pecahan-pecahan botol dan sebagainya untuk dijual. Saya kasih modal untuk jualan minyak, dihabisin apa-apa gitu. Wah, itu banyak air mata saya di sana. Tapi saya diingatkan, panggilan saya bukan dipanggil oleh manusia, tapi Allah yang luar biasa menempatkan saya di tempat itu. Dan seterusnya, seterusnya. Waktu dipraktekkan di Bali, saya pikir enak, ternyata sengsara. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yang ketiga sekarang, kita adalah rumah Allah. Wow. Makanya gereja itu bukan masalah bangunan. It's not about building. The church is us. Di mana Kristus diam di dalam kita. Kita adalah tubuhnya. Dia adalah kepala gereja. Saudara tahu, sadar nggak? Wow. Apakah kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai kepala? Penulis kitab Ibrani memberi persyaratan. Ini yang ditulis kepada orang. Persyaratan orang Kristen Yahudi jika mereka akan mengambil keputusan meninggalkan iman mereka. Ini katakan, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Karena mereka sudah melangkah keluar. Kalau kamu tidak teguh, pengharapan yang dijanjikan itu tidak akan kamu dapatkan. Mari saya simpulkan sekarang. Ini terus terang aja, secara pribadi saya ditantang oleh perikop ini, pelajaran hari ini. Saya ditantang. Siapakah saya? Siapakah saya? Sudahkah saya kenal Yesus seperti yang dikatakan dalam Alkitab? Sudahkah saya mengagungkan, meninggikan, melayani Dia sebagaimana seharusnya saya melayani Dia? Karena Dia datang melayani saya lebih dahulu. Dia datang mengasihi saya sebelum saya bisa mengasihi. Ini tantangan. Ingat, Dia berbicara kepada kita. Dia menghantar kita untuk mengenal Bapa. Tanpa Dia kita tidak mengenal. Kemarin saya mendengarkan satu perdebatan. Ini cerdas juga pertanyaannya orang Kristen kepada orang Islam. Tolong jelaskan tentang Allahmu. Bingung. Tidak bisa mereka. Stuck mereka. Tolong jelaskan. Kalau kami bisa. Karena Allah itu telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Tolong kalian jelaskan. Bingung. Tidak bisa. Selama ini belum ada orang Islam yang bisa menjelaskan siapa Allah. Karena Allah mereka tidak pernah menyatakan diri. Ya. Jadi saudara, Yesus telah menyatakan diri. Dia harus kita tinggikan, muliakan di rumah kita, secara pribadi, dalam pelayanan kita, muliakan Dia. Kalau kita mengenal siapakah kita ini. Ya. Dan kita bandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh lain, Yesus segala-gala. Amin. Saya berdoa kiranya saudara dalam mengikut Yesus ada semangat yang luar biasa. Tanpa rasa menyerah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami apa yang kami pelajari tentang siapa Yesus, siapa Musa atau tokoh-tokoh lain, nabi-nabi lain, dan siapa kami. Oh Tuhan, betapa berharganya kami.
kami orang yang berdosa. Engkau tebus, Engkau angkat, Engkau kuduskan, supaya kami menjadi alat untuk kami bisa berbagi dengan orang lain. Haleluya, terpujilah namamu. Kami serahkan dari kami, nanti pulang biarlah damai sejahtera Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Kudus.